Bismillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Dengan hayat Allah kita bisa hidup. Kalau tidak, mati kita hari ini. Dengan basirnya Allah kita bisa melihat. Kalau tidak, kita pasti buta. Dengan sami'nya Allah kita bisa mendengar. Kalau tidak, kita pekak dan budak. Dengan kalamnya Allah bisa berbicara. Kalau tidak, kita bisu. Dengan ilmunya Allah kita bisa cerdas. Kalau tidak, dungu dan bodoh. Dengan kudratnya kita bisa bergerak. Irodahnya bisa berkehendak. Mana milik kita? Apa yang harus kita persombongkan? Luar dan dalam tubuh ini miliknya. Di sisi Allah kita tidak ada apa-apanya, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena pangkat yang tertinggi di sisi Allah adalah takwa. Miliki takwa. Milikilah takwa. Kata Umar ibnu Khattab, khalifah yang kedua, apa itu takwa? Jalan penuh dengan duri. Anda lewat di jalan itu, tidak ada jalan yang lain. Bagaimana Anda lewat di atas jalan itu? Kaki Anda tidak terkena duri. Itulah takwa. Masya Allah. Berarti hati-hatilah dalam hidup. Selawat dan salam kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi yang wajib diketahui. Kitalah, antum-antumlah, sayalah ini umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dirindukan oleh beliau, yang selalu dinantikan oleh beliau. Beliau hari ini menunggu kita sudah siap-siap. Beliau duduk dekat sumur beliau, yaitu sumur Al-Kautsar, dan akan dikasih minumnya umatnya. Salah satunya, siapa umat Nabi itu? Tidak pernah menzalimi saudara dan saudarinya. Itulah. Ingat itu.
tidak pernah berbantah, tak pernah berkelahi, tak pernah bercokak, tak pernah diam, tidak tegur-menegur. Beliau adalah orang yang pemaaf, baik terhadap musuh, bahkan yang ingin membunuhnya dia maafkan. Itulah ciri-cirinya. Asal antum pemaaf, insyaallah duduk dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah dan calon-calon penghuni surganya Allah yang kami hormati. Baik, pada nasihat kali ini kita akan coba menyingkap sebuah kepemimpinan. Kebetulan hari ini negeri kita Kabupaten Kampar sedang membutuhkan seorang pemimpin amanah, pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan pemimpin yang mencintai rakyatnya dan tidak menzalimi rakyatnya. Jadi pada khutbah ini momen judulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, pemimpin yang dicintai Allah dan mana pemimpin yang dibencihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertitik tolak kita kepada Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 26. Bisa dicek di rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap sesuatu qadir dan kuasa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tahu pemimpin ayat ini, harus kenal kita dengan ayat ini, karena kekuasaan itu bukan milik siapa-siapa. Kekuasaan adalah milik Rabb semata. Al-Malik wal Malik, raja di atas raja adalah Allah. Maka banyak orang tertipu setelah dia menjadi pemimpin, seakan-akan dia raja, seakan-akan dia Malik al-Malik, seakan dia memerintah alam jagat raya ini, tak peduli halal dan haram. Ingat, sesaat bagi Allah, aku akan cabut kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Coba, enteng bagi Allah untuk menjatuhkan kekuasaan itu. Tetapi aku muliakan siapa yang aku kehendaki. Allahu Akbar. Ada sisi lainnya. Aku muliakan orang yang aku kehendaki. Di sisi manusia pemimpin itu dihinakan, karena dia mungkin seorang fakir, dia tidak ada duit, dihinakan. Tetapi Allah memuliakannya. Dan yang terakhir ini yang lebih parah ini, aku hinakan siapa yang aku kehendaki. Allahu Akbar. Untuk apa disanjung-sanjung rakyat? Untuk apa diagung-agungkan rakyat? Dimuliakan oleh rakyat dan masyarakat, tetapi hina di sisi Allah. Untuk apa guna hidup? Untuk apa guna hidup kalau sudah hina di sisi Allah? Biar hina di sisi manusia, asal kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari. Coba kita cek dan dicek dulu hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang lain dan Al-Quran yang menceritakan tentang mana pemimpin yang dicintai
dan mana pemimpin yang tidak dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis Imam Ahmad telah diceritakan kepada kami Fudail dari Atiyah dari Abu Sa'id dan berkata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya darinya adalah seorang pemimpin yang adil. Allahu Akbar. Terjawab dalam Al-Quran dan hadis, pemimpin yang dicintai Allah adalah pemimpin yang adil. Adil berbuat, adil berkata. Coba, adil berbuat, adil berkata, adil memerintah. Tidak ada anak tiri, anak kandung. Seandainya Fatimah anakku ini dan Abdullah anakku ini mencuri, saya akan potong tangannya. Kan itu hukum syariat Islam, kata Rasulullah. Adil. Allahu Akbar. Ini ya, ingin mendapat cintanya Allah, jadilah pemimpin yang adil. Dan sebaliknya saudara-saudaraku, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah, kalau sudah dapat benci Allah, kemana kita mengadu di alam jagat raya ini? Di akhirat kalau Allah membenci kita, kemana barat ini akan pergi? Siapa yang pemimpin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bahkan disiksa oleh Allah dengan dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya adalah pemimpin yang zalim. Allahu Akbar. Siapa pemimpin yang zalim ini? Memakan rakyatnya, membunuh rakyatnya, tak peduli kepada rakyatnya. Halal haram hantam saja. Inilah pemimpin yang dibenci oleh Allah, pemimpin yang tidak peduli kepada rakyatnya. Rakyat apa kata rakyat, pemimpin apa kata pemimpin. Inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemimpin yang adil berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan manusia. 7 golongan manusia di hari kiamat mendapat naungan, tidak merasakan panas, tidak merasakan angin, tidak merasakan payah, tidak merasakan susah. Mereka mendapat naungan. Salah satu di antaranya, kata Nabi, adalah pemimpin yang adil. Allahu Akbar. Kejarlah pemimpin, saudaraku. Mendaftarlah jadi pemimpin. Mulai dari RT, RW, desa, mulai sampai kepada camat, bupati dan gubernur, untuk meraih 7 golongan manusia mendapat naungan dari kiamat. Termasuk salah satunya pemimpin yang adil. Ingin mendapat naungan, mendaftarlah diri untuk menjadi pemimpin yang adil. Allahu Akbar. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemimpin tipe yang adil itu? Di dalam hadis Muslim, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian dan kalian mencintainya. Pemimpin kalian selalu mendoakan kalian dan kalian rakyat masyarakat selalu mendoakannya untuk kebaikan. Itulah natijah hasil dari kepemimpinan yang adil. Dia mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintainya. Dia selalu mendoakan keselamatan rakyatnya dan rakyatnya selalu mendoakan keselamatan pemimpinnya. Inilah pemimpin yang adil. Allahu Akbar. Terakhir, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin, kata Rasulullah, adalah al-hutamah. Ingat itu. Ya, seburuk pemimpin, kata Rasul, al-hutamah. Apa itu al-hutamah ya Rasulullah?
yaitu yang menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka. Itulah al-khutamah. Jangan sampai pemimpin kita digelar oleh hadis Nabi dijuluki al-khutamah. Apa al-khutamah itu? Mereka berbuat zalim dan mereka adalah menindas dan tidak menyayangi rakyatnya. Allahu Akbar. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi nasihat yang harus kita pahami melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan meminta jabatan. Ini sudah berkuar-kuarnya ulama-ulama kita menyampaikan. Siapa ingin dia diminta menjadi pemimpin, dia sendiri yang meminta, tidak ada golongan-golongan yang memintanya, tidak ada dari RT RW masyarakat setempat, tidak ada yang memintanya, dia yang ingin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim? Kalau sesungguhnya kamu meminta jabatan itu sendiri, maka Allah tidak akan membantu dan menolongmu. Tetapi kalau kamu sudah diminta oleh umat, oleh rakyat, masyarakat untuk menjadi pemimpin, Allah, kata Allah, saya di dalam. Jadi kalau sudah ada yang datang ke rumah, Bapak, kami nobatkan pemimpin kami, masuk, Allah beserta kita. Inilah rahasianya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini sedang kita menunggu keputusan KPU. Siapa yang berhak, siapa yang dipilih oleh rakyatnya yang sah, yang banyak suara, rakyat memilih 21 kecamatan, itulah nanti pemimpin yang kita rindukan. Semoga Kampar negeri Serabi Mekah ini dihadirkan oleh Allah pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyatnya, tidak pemimpin pengkhianat. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.